Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eka Delanang Bisma Kardana, nomor absen 4, kelas 9F. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelahan sel organ reproduksi perempuan sama laki-laki, menstruasi, kehamilan, sama penyakit organ reproduksi. 1. Pembelahan sel. Sebelum mempelajari sistem reproduksi, coba kamu pahami dulu materi tentang pembelahan sel. Kamu telah mengetahui bahwa pada awalnya manusia berasal dari satu sel. Sel tersebut kemudian mengalami pembelahan sehingga jumlah sel manusia pada saat dewasa dapat mencapai 200 triliun. Nah, dapatkah kamu menyebut satu alasan sel membelah? Pembelahan sel itu sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Setidaknya ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan, yaitu pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Alasan pertama sel mengalami pembelahan adalah untuk pertumbuhan. Yang kedua, struktur dan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. 1. Penis, bagian luar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing, urin, dan saluran sperma. 2. Skrotum, bagian seperti kantong yang di dalam terdapat testis, berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. 3. Testis, bagian yang berbentuk bulat telur yang tersimpan dalam skrotum, berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. 4. Epididymis, saluran yang keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma dengan ukuran 4 cm, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. 5. Vas deferens, saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis, berfungsi menghubungkan epididymis dan uretra. 6. Uretra, saluran yang terdapat dalam penis, merupakan akhir dari saluran reproduksi, berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. 7. Kelenjar vesicula seminalis, bagian yang berbentuk seperti kantong kecil berukuran 5 cm yang terletak di belakang kantong kemih, berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. 8. Kelenjar prostat, bagian yang terbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantong kemih, berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam. Kelenjar Cowper, bagian yang terbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat, berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa. 3. Struktur dan fungsi organ pada sistem reproduksi perempuan. 1. Ovarium, struktur berbentuk seperti telur, berjumlah 2 buah, terletak di samping kanan dan kiri rahim, uterus, dan berfungsi menghasilkan sel telur, ovum. 2. Saluran telur, tuba fallopi atau oviduk, saluran dengan panjang 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim, uterus. 3. Infundibulum,
Struktur yang terbentuk seperti corong dan merupakan ujung dari tuba falopi. 4. Rahim uterus. Struktur seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat perkembangan janin selama kehamilan. 5. Endometrium. Lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat menstruasi. 6. Serviks. Struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. 7. Vagina. Saluran yang menghubungkan lingkungan luar dan dengan rahim. Saluran mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. 8. Fembriae. Struktur berjumbai seperti jari jemari yang berfungsi menangkap sel telur. 4. Siklus menstruasi. Menstruasi merupakan suatu keadaan keluar darah, lendir dan sel epitel yang menyusun dinding rahim. Apabila seseorang perempuan mengalami menstruasi, maka akan keluar darah melalui vaginanya. Fase pertama adalah fase menstruasi. Pada fase ini hormon FSH, follicle stimulating hormone, memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Hormon FSH adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. 5. Fertilisasi dan kehamilan. Pengertian kehamilan. Kondisi di mana sel telur dibuani oleh sel sperma hingga pada akhirnya menghasilkan janin dalam rahim. Proses kehamilan. Terjadinya fertilisasi antara sel sperma dan sel ovum di tuba falopi membentuk zigot. Selanjutnya zigot akan tertanam di dalam endometrium dan kemudian berkembang menjadi morula, blastula, gastrula, diferensiasi, dan organogenesis membentuk janin. 6. Penyakit pada sistem reproduksi manusia. 1. HIV atau AIDS. Penyakit AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh HIV, Human Immunodeficiency virus, yang menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderita. Saat ini penyakit yang disebabkan oleh HIV ini lebih dikenal dengan istilah AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome. Yang B, penyakit B, ginor. Penyakit ginor disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejala penyakit ini adalah rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing pada laki-laki, serta keputihan berwarna kuning hijau pada perempuan. Yang C, sifilis.
atau raja singa. Sifilis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejala awal penyakit ini adalah luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh, biasanya pada daerah sekitar kelamin. Yang D. Herpes simplex genitalis. Penyakit herpes simplex genitalis disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit di daerah genitalia, luar, anus, dan vagina. Gejala penyakit ini berupa gatal-gatal, pedih, kemerah pada kulit daerah kelamin. Yang E. Keputihan. Keputihan yaitu penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan dengan ciri-ciri terdapat cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada bagian vagina. Cairan tersebut bersifat encer atau kental, berbau tidak sedap dan dapat menyebabkan rasa gatal pada vagina. Yang F. Epididymitis. Penyakit ini terjadi pada laki-laki. Epididymitis adalah peradangan pada saluran epididymis yang disebabkan oleh infeksi atau terkena penyakit menular seksual. Penyakit ini ditandai oleh rasa nyeri disertai pembengkakan pada salah satu testis. Salah satunya penyebab terjadinya penyakit ini adalah pergaulan bebas. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.